14 triliun saja hanya bisa membangun rata-rata 100.000 taruhlah begitu. Itu artinya berarti tahun depan dengan bekal anggaran 5 triliun itu kan kira-kira hanya bisa membangun kurang lebih sekitar 40.000 gitu. Itu yang berbasis APBN. Nah kalau mencapai 3 juta seperti apa? Halo Sobat Cuan, ketemu lagi di Cuap-Cuap Cuan dalam segmen Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Yeay, ketemu lagi dengan saya Syafina Sasyar. Di sini saya tidak akan sendirian, saya sudah ditemani oleh Syaiful Huda sebagai Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Oke. Di samping kiri saya Seperti biasa Wiji Nurhayat, editor CNBC Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita yang udah hadir. Nah, Kang Huda di sini sapaan akrabnya ya, dan juga Mas Wiji. Kita mau ngobrolin tentang rencana pemerintahan kita, Pak Prabowo, yang ingin membangun 3 juta rumah. Ya, itu kan salah satu yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Dan itu juga sebenarnya untuk mengatasi backlog yang ada di Indonesia. Tapi apakah dengan membangun 3 juta rumah itu sebenarnya bisa mengatasi backlog yang ada di Indonesia? Sebenarnya berapa backlog yang ada di kita? Kebutuhan dan gapnya tuh seberapa besar gitu? Apakah dengan 3 juta rumah itu cukup atau tidak? Aku mau mulai dari Kang Huda dulu deh. Gimana Kang Huda? Ya, catatan pentingnya sebenarnya ada 2 isu. Isu yang pertama terkait dengan backlog kepemilikan rumah. Itu kebutuhan kita per sampai hari ini itu 12,6 juta untuk kebutuhan masyarakat kita terkait dengan kepemilikan rumah. 12,6 juta. Betul. Nah, yang kedua isu terkait dengan rumah tangga yang kesulitan mendapatkan akses rumah yang layak huni. Itu hampir 26 juta. Jadi ada warga Indonesia hari ini yang kesulitan, dia pada posisi punya rumah tapi tidak layak huni, itu 26,9 juta. Jadi ini memang PR besar. Nah karena itu gagasan menyangkut soal 3 juta per tahun, itu kira-kira kita dorong sepenuhnya, kita bantu untuk supaya pemerintahan Pak Prabowo bisa mewujudkan itu. Karena memang ini sudah menjadi dokumen resmi di dalam ajuan yang sudah diberikan kepada KPU waktu beliau maju. Jadi beliau di dalam dokumen resminya menyampaikan bahwa akan membangun rumah layak huni 40 rumah per desa, per kelurahan. Gitu. Nah, kalau di total ya ketemunya sekitar rata-rata 12 jutaan itu. Itu dibagi lalu per tahun ditargetkan bisa membangun rumah 3 juta itu. Berarti dengan harapan ketika masa jabatannya paling tidak 5 tahun selesai, backlog 12 juta tadi terpenuhi. Persis. Tapi masih ada PR yang tadi itu. Iya, yang punya rumah tetapi tidak memadai, tidak layak. Jumlahnya 26 juta. Oke, nah kalau Mas Wiji ngeliatnya gimana nih? Karena kan pasti nanti ketika punya rumah nih, ada lagi syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Maksudnya kalau kita berkaca dari pemerintah sebelumnya ketika menyediakan rumah subsidi, pasti ada aja bottom line gaji lah, apalah, pasti ada aja syarat yang harus dipenuhi. Ujung-ujungnya yang punya orang kaya lagi, gimana? Jadi ini misi Pak Prabowo memang merubah nomenklatur ya, pertama ya Pak ya, dari eselon 1 dulunya Dirjen Perumahan di Kementerian PUPR, kemudian berubah jadi satu kementerian khusus, yaitu dengan nama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman gitu. Kemudian targetnya juga dulu ketika masih dipegang eselon 1 PUPR itu targetnya 1 juta hunian aja gitu. Sedangkan di zamannya di era Prabowo sekarang naik menjadi 3 juta, 2 juta di perdesaan, kemudian 1 juta di perkotaan. Jadi kalau kita lihat misinya udah jelas nih bahwa Pak Prabowo ingin jumlah backlog di Indonesia ini turun ya atau berkurang ya. Tadi kalau Kang Huda bilang menyebutkan bahwa 12,6 gitu, tapi di data terakhir dari Kementerian PUPR itu 9,9 juta Kang gitu. Jadi memang arahnya untuk itu sih Kak Saf gitu.
Jadi nanti kita lihat nih, karena untuk mewujudkan program 3 juta rumah gratis ini challenge-nya cukup banyak nih. Nanti mungkin kita discuss kira-kira apa nih di tengah minimnya anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Perumahan. Nah, anggaran. Akan dari mana nih anggarannya berarti kira-kira nanti? Nah, itu yang saya tanyakan langsung ke kementerian terkait, Mas Ara sama kan kemarin sudah ada pertemuan. Nah, apa hasilnya nih jadinya? Saya minta supaya Kementerian Perumahan ini membuat semacam roadmap, peta jalan, bahkan kalau perlu blueprint terkait dengan skenario-nya mau apa saja sih yang akan dilakukan untuk memenuhi target 3 juta per tahun itu. Dari paling enggak roadmap itu berisi 5 hal. Saya sampaikan kemarin itu. Yang pertama soal aspek perencanaannya mau seperti apa, skenario pencapaiannya seperti apa. Mas Ara kan selalu bilang bahwa akan melibatkan pihak swasta. Pertanyaannya, sampai berapa besar sih potensi mereka untuk bisa mengcover 3 juta itu? 3 juta, betul. Yang ketiga menyangkut soal anggaran. Anggaran hari ini untuk tahun 2025 itu hanya tersedia di Kementerian Perumahan ini 5 triliun dari 14 triliun sebelumnya. Jadi 14 triliun tahun 2024 ini itu target membangun rumah kurang lebih sekitar 145.000. Nah, kemarin dilaporkan capaiannya baru 90 ribuan. Nah, kalau 14 triliun saja hanya bisa membangun rata-rata 100.000 taruhlah begitu, itu artinya berarti tahun depan dengan bekal anggaran 5 triliun itu kan kira-kira hanya bisa membangun kurang lebih sekitar 40.000 gitu. Itu yang berbasis APBN. Nah, kalau mencapai 3 juta seperti apa? 40.000 ke 3 juta jauh loh. Nah, itu yang kemarin nanti saya bilang. Nanti jadinya zong lagi gitu kan. Baseline-nya terlalu rendah. Iya, betul. Untuk capaian sampai 3 juta itu. Nah, karena itu saya minta untuk dipastikan roadmap ini diselesaikan dulu. Skenario-nya mau seperti apa, kendala pengadaan lahan misalnya berapa, kendala regulasi yang perlu direvisi di aspek undang-undang, peraturan menterinya atau peraturan pemerintahnya mana saja gitu. Karena tanpa itu, tanpa ada revisi hampir pasti nggak mungkin. Saya mencontohkan misalnya pengadaan tanah misalnya ya, salah satunya kan yang didorong oleh Mas Ara kan mau menggunakan aset sitaan misalnya gitu. Betul. Nah, regulasi kita belum memungkinkan. Gitu. Artinya berarti harus merevisi berbagai aturan regulasi yang ada. Jadi roadmap itu perlu, wajib bahkan, supaya kita tahu dan itu bisa menjadi dokumen yang nanti bisa diakses secara terbuka oleh publik, tidak hanya Komisi 5 gitu. Nah, kalau kita sudah tahu dokumen itu, artinya jejak apa yang dilakukan oleh teman-teman PUPR itu publik bisa mengakses dan bisa tahu. Saya sampaikan kemarin ke Mas Ara dan Mas Fahri, Mas, jangan sampai target 3 juta per tahun membangun rumah ini bagi masyarakat yang kurang mampu itu jangan menjadi narasi negatif. Bahaya kalau belum menjadi narasi negatif. Ini harus menjadi narasi positif. Caranya apa? Buka, bikin dokumen blueprint-nya seperti apa, libatkan partisipasi publik untuk nanti bisa mengkritik. Oh, ini nggak mungkin, ini yang mungkin. Skenario-nya seperti apa? Nah, Mas Fahri waktu itu sama Mas Ara menyanggupi sebelum kami reses tanggal 6 Desember, blueprint atau peta jalan itu akan disampaikan kepada Komisi 5. Saya juga sekarang masih nunggu-nunggu. Jadi kami akan backup penuh karena ini memang kebutuhan masyarakat dan karena itu, tapi backup kita adalah semangatnya untuk memastikan memang terpenuhi 3 juta per tahun itu. Nggak mudah. Saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, proyek ini raksasa banget gitu, nggak kurang raksasanya dibanding dengan makan bergizi gratis. Karena kalau di sisi hitungan anggaran itu mirip-mirip. 5 tahun, saya tambah 5 tahun pemerintahan Pak Jokowi 2019-2024
Itu hasil riset teman-teman, hasil analisa teman-teman bisa membangun rumah sekitar 1,9 sampai 2 juta. Itu anggaran yang kemarin sama 5 tahun itu terserap untuk bangun 1,9 sampai 2 juta itu kurang lebih sekitar 129 triliun. Oke, cukup besar. Iya. Ini karena tadi Kang udah ngomong raksasa, saya kepikiran satu hal, tapi saya tahan dulu. Nanti saya akan sebut maksudnya raksasa apa. Kalau saya mau ngomong dulu ke Mas Wiji, kalau kita belajar dari kebijakan terkait pembangunan tempat tinggal, ini kan sebenarnya nggak cuma ada di Pak Prabowo aja, sebelum-sebelumnya juga ada. Tapi kalau kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari rencana-rencana sebelumnya, mungkin dari tingkat pemerintah, presiden, atau mungkin dari kebijakan-kebijakan gubernur daerah juga kan ada yang menyediakan rumah-rumah. Betul. Apa yang bisa kita evaluasi agar menjadi pelajaran dari pemerintahan Pak Prabowo ini agar tidak terulang? Ya, sebenarnya kemarin ada komentar bagus dari Pak Ara ya. Jadi memang membangun rumah gratis bagi masyarakat, terutama untuk berpenghasilan rendah atau MBR ini, memang tidak bisa dibebankan sepenuhnya oleh APBN. Jadi memang butuh ada kerjasama antar kementerian dan juga Pemda gitu, di mana mereka juga punya program ya untuk menyediakan hunian inilah terjangkau bagi masyarakatnya gitu. Nah, ini yang tadi coba kita lihat ya, kebijakan-kebijakan apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Pak Ara gitu untuk membangun 3 juta rumah ini. Sebenarnya kan sekarang sudah mulai banyak nih koordinasi-koordinasi dengan kementerian terkait ya. Contohnya dengan dengan ATR BPN ya, Pak Huda ya, terkait dengan mana sih lahan-lahan yang tersedia dan itu bisa dibangun untuk proyek hunian ini gitu. Kemudian juga Pak Ara juga kemarin bilang bahwa mereka juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Mensos itu kalau tidak salah mereka punya program PST ya Pak ya. Betul. Program RST, Rumah Sejahtera Terpadu kalau nggak salah. Nah itu juga memberikan setidaknya stimulus ya, menjadi stimulus lah untuk pengurangan backlog juga gitu. Kemudian juga dengan Kemendagri dan juga Pemda. Jadi dan satu lagi sebenarnya yang kemarin sudah menjadi pilot project dan uji coba dari Pak Ara adalah bekerja sama dengan swasta ya. Jadi di mana lahannya memang dimiliki oleh Pak Ara kalau tidak salah, tetapi di situ untuk membangun huniannya adalah merupakan dana CSR dari perusahaan swasta, salah satu perusahaan properti swasta. Jadi ini yang kemudian di-combine, kemudian di mix lah ya, dicampur gitu, kira-kira untuk mewujudkan program tadi. Jadi bagaimana caranya agar program ini tidak dibebankan sepenuhnya oleh APBN dengan cara seperti itu sih. Tidak dibebankan ke satu pihak saja pihak, gitu betul. Ya. Karena berat ya bagi Kementerian Perumahan ya untuk membangun 3 juta rumah, apalagi dengan dengan beban anggaran hanya 5 triliun itu dia. Oke. Kalau tadi Bapak Kang Uda bilang raksasa, ini kebayangnya gini, kalau saya hitung kasar ya Kang Uda ya, 3 juta rumah 1 tahun, artinya dalam 1 hari kemungkinan ada 8.000 rumah yang dibangun. Ini kan kayak proyek Candi Borobudur ya, 1 malam jadi 1 rumah. Terlepas dari lahan, oke, sudah bekerja sama dengan ATR BPN. Bagaimana dengan sumber daya manusia kita? Apakah kita sudah siap untuk membangun sekian banyak rumah dalam 1 hari? Lalu apakah dengan sekian cepatnya pembangunan ribuan rumah dalam 1 hari, apakah semuanya nanti akan serba dengan bahan-bahan yang gampang? Lalu rumahnya ini akan seperti apa? 8.000 rumah dalam 1 hari. Maksudnya di otak saya itu kan bangun rumah gak bisa secepat itu. Makanya ini proyek instan apa nih Pak nih? Apakah bedah rumah kayak di TV-TV itu, sekilat itu kah? Atau seperti apa sebenarnya Pak? Itu yang kami tunggu, roadmap-nya seperti apa gitu. Tapi karena itu kita nggak bisa ngejudgment dulu, karena ini sudah jadi target pemerintahnya Pak Prabowo. Jadi kita tunggu saja. Berarti kita masih akan menanti ya. Seperti apa capaiannya. Yang tadi juga bilang oleh Mas Wiji, misalnya menyangkut soal kalau di luar APBN potensinya berapa sih? Iya, betul. Karena menurut saya potensi di luar APBN nggak seraksasa itu sebenarnya gitu. Nah tapi kita tunggu aja. Semangatnya sekali lagi kita akan full backup pemerintahnya Pak Prabowo
tentu dengan semangat ini tercapai. Nah, untuk mencapai itu kira-kira seperti apa, itu yang saya kira kita tunggu. Kalau mau dilanjutin tadi, kalau per hari 8.000, berarti per jam rata-rata 600. Itu loh, makanya kan ini kayak bangun rumah di handphone gitu loh Pak, ya kan? Makanya kadang kita kalau ngayal ini apa jadi rumahnya kayak gimana gitu loh maksudnya. Tapi Mas Ara udah nyanggupin kan? Dia nyanggupin akan menyerahkan dokumen peta jalannya. Seperti tapi bagusnya berarti ini akan jadi salah satu peluang lapangan pekerjaan baru ya nggak sih Pak? Artinya akan menyerap lebih banyak tenaga kerja kasar untuk membangun proyek ini. Persis. Bisa nggak? Ya, bisa, pastinya gitu. Ini kan akan membuka lowongan pekerjaan sebesar-besarnya ya untuk membangun rumah. Dan juga satu lagi adalah konsumsi bahan material juga kita bakal naik gitu. Itu dia. Tapi tadi tantangannya sebenarnya kalau di perkotaan itu gampang banget ya Pak ya. Jadi seluruh kebutuhan material ada, kemudian tukang ada. Tapi yang jadi pertanyaan kalau di perdesaan sekarang yang ditargetkan 2 juta per tahun. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bahan materialnya, bagaimana tenaga kerjanya. Ini kan yang sempat menjadi pertanyaan juga bagi kalangan pelaku usaha properti ya. Jadi mereka bilang memang ada tantangan tersendiri ketika proyek ini coba untuk direalisasikan di perdesaan gitu. Karena membangun rumah di perdesaan tidak semudah membangun rumah di perkotaan. Persis. Nah, terkait dengan ini raksasa itu termasuk kontribusi properti kita dengan kemarin capaian yang biasa itu Mbak, itu rata-rata kan terhadap PDB kita itu 15%. Jadi menurut saya tinggi itu kontribusi dari properti terhadap PDB kita tuh 15%. Terkait dengan tenaga kerja itu menyerap hampir 15 sampai 20 juta penduduk kita yang terserap itu. Kalau ini sampai meningkat per tahun segitu sampai 3 juta artinya kontribusi terhadap PDB akan naik. Saya menghitung kurang lebih bisa sampai 20%-an. Kalau ini jalan sampai 3 juta ya per tahun dan akan menambah serapan tenaga kerja bisa sampai 35 juta. Besar ini. Nah, artinya kalau ini bisa dicapai, banyak hal kontribusi yang bisa didapat oleh pemerintah kita dengan agenda membangun 3 juta rumah ini. Nanti gimana Pak kalau misalkan blueprint ini sudah dihadirkan oleh menteri-menteri terkait ini, apa yang mungkin akan dilakukan oleh teman-teman dari Komisi 5 DPR untuk melakukan pengawasan? Apakah rumah yang dihadirkan ini layak huni? Apakah betul-betul pembangunannya sampai ke daerah-daerah 3T? Apa yang mungkin akan dilakukan nantinya Pak? Ya, bayangannya memang nanti setelah diserahkan ke kami sebelum tanggal 6 Desember, tentu akan kita diskusikan panjang dengan Mas Ara dan Mas Fahri, karena skenario mereka realistis atau tidak gitu. Kami bisa support di mana pada konteks regulasi, kami bisa support untuk lobby penganggaran berapa untuk memenuhi itu gitu. Nah itu yang kami masih menunggu ya Pak ya. Tunggu. Saya perkirakan kalau misalnya 3 juta per tahun, lalu rata-rata selama ini anggaran untuk perumahan rakyat ini misalnya hanya paling tinggi 14 triliun selama ini, itu artinya kan harus naik. Yang tadi aja, yang 2 juta aja butuh alokasi anggaran 129 triliun. Gitu. Itu artinya mau nggak mau, sekali lagi, ini harus kita dorong tapi nggak mudah. Jadi saya membayangkan berarti per tahun rata-rata harus tersedia anggaran kurang lebih sekitar 200 triliun. Sama gedenya cukup dengan makan bergizi gratis. Betul. Ya Pak ya. Bahkan angkanya gedean rumah ini. Betul. Karena memang raksasa yang kedua ini. Betul. 3 juta itu memang angka yang belum lagi nanti kita menerka-nerka siapa yang menjadi penerimanya, karakter penerimanya. Wah, banyak banget Pak Per. Termasuk soal akses sebenarnya. Kita juga minta supaya pendataan mereka menyangkut soal siapa yang nanti didulukan sebagai prioritas untuk mendapatkan rumah rakyat ini, siapa saja personnya, keluarganya mana saja, itu menjadi PR. Karena Mas Ara sendiri menyampaikan mana data rumah yang kurang lebih sekitar backlog 12 atau 9,6 juta itu. Mas Ara bilang di Kementerian
perumahan nggak ada. Aduh, kalau ngomongin data iya. emang PR dari dulu ya nggak sih? Tapi iya Pak, betul kan? Memang PR data dari dulu. Persis, dan itu termasuk yang kita minta dalam peta jalan ini dipastikan seperti apa mereka akan menggunakan data mana. Apakah data BPS, data dari Kementerian Sosial? Coba bayangkan, dari urusan data aja masih banyak yang benahi. Dibenahi, atau mau bikin data sendiri. Kita lihat nanti di peta jalannya seperti apa. Seperti apa. Baik, kalau gitu kita nantikan seperti apa roadmap-nya Mas Wiji ya. Dan satu lagi sebelum kita akhiri ya, mungkin tadi selain Pak Ara berjuang untuk membangun 3 juta rumah ya, pemerintah yang lain juga nih, kementerian yang lain juga perlu ada tindakan juga nih untuk mengurangi backlog ya Pak ya, Pak Huda ya. Kayak misalnya memberikan insentif khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka gampang untuk mengakses pembelian rumah. Kemudian pengurangan kayak misalnya penghapusan pajak ditanggung pemerintah untuk properti. Jadi cara-cara lain itu bisa dilakukan si pemerintah untuk pengurangan backlog di Indonesia itu dia Kak Saf. Biar seirama juga dengan niat dan maksud dari Pak Prabowo juga ya untuk menggenjot sektor properti, betul? Iya. Dan sebenarnya satu lagi Pak Huda, ini tadi juga menyangkut soal kejelasan ya. Jadi juga nanti perlu ada regulasi yang mempertegas kepemilikan rumahnya nanti seperti apa. Ya, betul. Karena kemarin Pak Nusron Wahid mengungkapkan bahwa kalau hunian itu dibangun di atas lahan negara, dia tidak bisa mendapatkan HSHM, sertifikat hak milik, tapi HGB di atas nanti itu akan nasibnya gimana tuh kalau udah ganti pemerintah, ganti regulasi, ganti aturan. Ini yang harus dipertegas nanti di dalam blueprint ya, Pak Huda ya, yang nanti akan dijelaskan ke Komisi 5 DPR agar nanti para pemilik rumah gratis tersebut tahu tentang status dari rumah yang mereka tempati. Betul, gitu, karena nggak jarang pasti dari mereka akan pakai rumah itu tahun-tahun sampai ke generasi berikutnya. Terima kasih Kang Huda sudah hadir di Cuap-Cuap Cuan dalam segmen Koneksi. Kita akan nantikan seperti apa nantinya ke depannya terkait dengan 3 juta rumah ini. Mungkin boleh terima kasih juga buat Sobat Cuan. Terima kasih Sahabat Cuan. Sampai ketemu. Terima kasih juga Sobat Cuan yang sudah saksikan. Sampai ketemu lagi di Cuap-Cuap Cuan berikutnya. Saya Syafina Sasyar pamit undur diri. Saya Wiji juga pamit. Selamat dan pamit juga. Sampai jumpa. Sampai jumpa.